Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses. Tema kali ini saya akan tujukan kepada bunda-bunda yang cantik-cantik ya. Anda jangan bersedih, kita akan membahas tema tentang pelakor. Di sini saya akan sharekan kepada teman-teman bagaimana kita menghadapi pelakor dan bagaimana kita bisa merebut hati suami kita kembali ke keluarga kita. Saksikan dari awal hingga akhir tayangan saya, semoga bermanfaat kepada bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Saya buka tema ini dengan satu peribahasa, tidak ada asap tanpa api. Maksud saya di sini bahwa segala suatu masalah yang ada di dalam rumah tangga pastinya ada sebab yang menimbulkan perilaku yang terjadi. Maksud saya di sini, suami melakukan selingkuh kepada wanita lain, berarti di sini ada sebabnya. Sebelum kita membahas jauh, mari kita evaluasi diri kita sendiri, bunda-bunda. Karena kalau kita melakukan evaluasi diri itu satu hal yang lebih baik ketimbang kita menyalahkan orang lain atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, dari kita sendiri yang harus kita lakukan apa? Yang nomor satu, apakah kita sudah melakukan komunikasi yang terbuka dengan suami? Yang kedua, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, apakah masing-masing itu sudah melakukan dengan baik? Misalkan seorang istri di sini, apakah bunda sudah melakukan merawat anak dengan baik, ya, memberikan masak, memberikan pelayanan yang baik kepada suami? Satu contoh, misalkan di sini pada saat suami membutuhkan suatu kebutuhan biologis, ya, di sini kadang yang menjadi problem seorang ibu adalah dia terlalu capek mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, mengurusi rumah, sehingga pada saat si suami meminta sebuah kebutuhan biologis, di sini istri merasa capek sehingga mungkin tidak diberikan sebuah pelayanan. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab kenapa suami kita melakukan selingkuh dengan wanita lain, ya. Ini cuma salah satu sebab, banyak sebab yang lain yang mungkin ibu-ibu juga harus cermati, ya. Setelah dari evaluasi diri kita, yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus tenang dan tidak emosi. Maksud saya di sini kita harus kontrol emosi kita. Jangan kita begitu mendengar sebuah informasi bahwa suami kita melakukan suatu hubungan dengan wanita lain, kita emosi. Kita tidak bisa mengontrol emosi. Ini jangan. Misalkan di sini kita langsung begitu mendengar, kita langsung melabrak pelakor tadi, kita langsung berkata keras, kita langsung berkata kotor kepada pelakor tadi dan kepada suami kita sendiri, itu Anda jangan lakukan. Yang harus Anda lakukan adalah begitu Anda menerima sebuah informasi, Anda harus mencari data-data, Anda harus mencari fakta-fakta tentang kebenaran dari informasi yang Anda terima, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita menghadapi situasi di mana kita mendapatkan informasi suami kita melakukan selingkuh dengan wanita lain, kita harus dengan pikiran dingin, kita harus melakukan komunikasi dengan suami kita. Sampaikan dengan perasaan yang dingin bahwa Anda mempunyai masalah, yaitu Anda mendengar sebuah informasi kalau suami di sini berhubungan dengan wanita lain. Anda tanya sedetail-detailnya. Kontrol hati Anda dan kontrol pikiran Anda sehingga dalam komunikasi kedua arah nanti menjadi baik. Jangan menyudutkan, oke? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita juga mencari data dengan pelakor. Apakah kebenaran itu benar, ya? Misalkan di sini kita mendatanginya dan kita melakukan sebuah komunikasi. Ingat, dalam hal ini yang harus Anda perhatikan adalah pada saat Anda melakukan sebuah komunikasi dengan pelakor, Anda jangan menyudutkan dia. Yang harus Anda lakukan adalah memberikan informasi kepada pelakor tadi tentang status Anda bahwa Anda adalah istri resminya. Bisa jadi
pelakor di sini tidak mengetahui tentang status suami Anda, sehingga di sini pelakor merasa bahwa dia tidak berhubungan dengan orang lain, sehingga sah-sah saja. Ini yang bisa terjadi. Yang kedua, juga informasikan bahwa saat ini keluarga Anda tinggal di mana dan sudah punya anak. Anda ceritakan semua kepada pelakor, ya. Tetapi yang harus kita perhatikan lagi, pada saat Anda melakukan komunikasi dengan pelakor tadi, Anda ajak suami Anda. Fungsinya di sini apa? Bahwa dengan Anda mengajak suami Anda, di situ akan terjadi konfrontasi bila mana jawaban-jawaban itu tidak benar atau jawaban itu salah, ya. Sehingga di sini akan lebih objektif, ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan, pada saat kita menghadapi situasi seperti sekarang, jangan pernah terlihat takut ketika berhadapan dengan pelakor. Jangan posisikan Anda sebagai korban, tapi tunjukkan diri Anda sebagai wanita yang kuat dan teguh, baik di mata suami maupun di mata pelakor. Selanjutnya yang menjadi perhatian kita juga, pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, jangan mengumbar status di media sosial. Mungkin di sini Anda berpikir dengan mengunggah sebuah status perselingkuhan yang dialami Anda, ini akan memberikan sanksi sosial kepada suami dan si pelakor. Memang hal itu bisa terjadi, tapi juga bisa menjadi bumerang kepada Anda. Selanjutnya, begitu kita sudah mendapatkan informasi dari pihak pelakor tadi, kita kembali lagi komunikasi dengan pihak suami, ya. Kita sampaikan lagi dengan data-data yang sudah ada. Kita bicara dari hati ke hati. Kita juga bicara tentang apa tujuan keluarga saat ini dan kedepannya harus bagaimana, itu kita sampaikan lagi. Bila mana dalam sebuah komunikasi tadi suami Anda dalam hal ini mengakui kekhilafahnya, mengakui sebuah kesalahannya, maka kita dengan lapang hati harus menerima bahwa semua di sini termasuk kita juga punya sisi kelemahan. Maka dari itu terimalah kelemahan tadi dengan lapang dada dan mulailah dengan satu kehidupan baru yang lebih baik lagi dan lebih terbuka lagi, dan juga memberikan sebuah kepercayaan juga, ya. Tapi lain soal pada saat kita berdiskusi kembali dengan suami, si suami tetap tidak mengakui apa yang menjadi kesalahannya dan tetap tidak mengakui bahwa dia sudah melakukan hubungan intim dengan orang lain atau dengan wanita lain, maka di sini yang harus Anda lakukan adalah Anda hubungi keluarga besar dari istri dan keluarga besar dari suami untuk menceritakan kondisi keluarga. Dalam hal ini tujuannya adalah dengan komunikasi dengan keluarga besar ini memungkinkan saran dan masukan yang bisa diberikan oleh beliau, keluarga besarnya, kepada kita dan kepada suami, ya. Ini harapan kita, yaitu sebuah masukan dan saran. Yang kedua, dengan kita menceritakan, memungkinkan keluarga besar kita itu mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak salah, dan pada saat kita itu melakukan komunikasi, kedua orang tua kita atau sanak saudara kita akan bisa menangkap dengan benar fakta-fakta yang ada, sehingga di sini nanti jalan mufakat bisa terwujud bila mana itu menjadi masalah harus cerai, misalkan harus bagaimana, kalau misalkan harus rukun itu harus bagaimana, sehingga nanti akan timbul sebuah mufakat, ya. Dan dari langkah yang saya jelaskan tadi, ternyata hubungan itu masih tetap, dalam hal ini suami masih tidak mengakui sebuah kesalahannya, maka di sini ibu-ibu harus berjuang lagi. Ibu-ibu harus menjelaskan dengan sepenuh hati untuk mempertahankan sebuah keluarga ini. Ingat bahwa ini cobaan dan ujian bagi Bunda, maka teruslah Bunda harus berjuang. Pertanyaan berikutnya, kalau kita Bunda sudah berusaha dan sudah melakukan ikhtiar dengan maksimal, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus pasrah kepada Allah, ya. Kenapa? Karena mungkin di sini apa yang kita anggap jelek belum tentu kepada Allah dianggap jelek. Mungkin dengan ini adalah sebuah cobaan iman kepada
kita harus melaluinya, kita harus melampaui ini, mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Maka berdoalah, karena dengan berdoa itu hati yang kaku menjadi luluh. Maksud saya di sini, teruslah Bunda juga berdoa kepada Allah, semoga hati kerasnya suami bisa luluh dengan adanya doa tadi ya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin Bunda bisa memberikan sedikit komentar bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin ditambahkan di kolom bawah sini. Anda bisa memberikan komentar, saran dan masukan terus saya butuhkan di sini sehingga channel-channel saya bisa berkembang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih.